Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian di Selasa tanggal 26 Januari tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu firman Tuhan hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti kagum dan melihat hal yang sangat luar biasa, di mana ketika ada tim penyelamat seperti tim SAR, Basarnas, berusaha untuk menyelamatkan para korban, seperti kejadian yang baru-baru ini kita lihat, jatuhnya pesawat Sriwijaya, lalu terjadi juga gempa bumi di Sulawesi Barat, ada juga banjir di Kalimantan Selatan, tanah longsor dan sebagainya, di mana mereka di situ dengan keberanian, tidak memperhitungkan siapa mereka, tapi mereka dengan sungguh-sungguh melihat korban, melihat orang-orang lain yang dalam kesulitan, dalam menghadapi bencana, sehingga mereka akhirnya menyelamatkan mereka, bahkan berhari-hari berusaha untuk menyelamatkan, mencari korban yang masih bisa diselamatkan. Pekerjaan seperti ini pasti tidaklah mudah. Bahkan banyak orang tidak mau melakukan seperti itu, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan nyawa menjadi taruhannya. Kita pasti pernah mendengar bagaimana tim penyelamat juga akhirnya hilang, ada yang akhirnya meninggal demi untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kita juga kagum, bahkan melihat hal yang sangat luar biasa, bagaimana para dokter dan perawat yang berada di ujung tombak barisan di dalam menyelamatkan korban-korban terpapar virus COVID sekarang ini. Mereka akhirnya kadang melihat dirinya yang sebenarnya mereka juga sangat rentan untuk terpapar atau terdampak virus yang sangat ganas itu, yang telah begitu banyak menelan korban nyawa. Apa yang kita lihat dari situ Bapak Ibu? Saya yakin mereka melakukan itu bukan karena uang, bukan hanya karena sebuah penghargaan, tapi mereka melakukan itu adalah karena tanggung jawab, karena suatu tugas, bahkan juga karena hati yang penuh dengan rasa bagaimana mereka untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Berapalah uang dibandingkan dengan nyawa? Berapalah penghargaan dibandingkan dengan apa yang sudah dia lakukan di dalam kehidupan ini? Tentu tidak ada bandingnya sama sekali. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berjuang, berada di depan untuk menolong hidup orang lain. Ternyata hal seperti itu di mana Tuhan juga melakukannya untuk kita. Tuhan menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini menjadi kurban bagi kita. Tuhan melakukan semuanya itu bukan karena meminta penghargaan dari manusia. Tuhan melakukan itu bukan karena supaya manusia berbondong-bondong akhirnya memberikan persembahan kepadanya. Karena kita tahu Tuhan itu bukan miskin. Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan berapapun persembahan yang kita miliki. Tetapi apa sebabnya Tuhan mampu melakukan itu? Itu adalah semata-mata karena Tuhan memiliki hati yang mengasihi kita. Tuhan sangat berkenan bagi kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang selama-lamanya bagi hidup kita ini. Itu sebabnya sangat penting supaya kita
mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan itu sudah melakukan segalanya bagi kehidupan kita ini. Tuhan telah berbuat yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahkan mengingatkan umatnya pada masa itu, supaya umatnya tidak begitu mudah berpaling dari Tuhan. Karena salah satu penyakit umat Tuhan pada masa itu adalah begitu mudahnya mereka berpaling. Begitu mudahnya hati mereka berbalik kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Sampai akhirnya Tuhan memperingatkan, Tuhan mendatangkan hukuman kepada umatnya. Kita tahu bagaimana akhirnya umat Israel itu dihukum 70 tahun di dalam pembuangan Babel. Bahkan mereka juga pernah mengalami sebagai bangsa budak 430 tahun di bangsa Mesir. Karena itu jangan terlalu mudah kita untuk melupakan Tuhan. Tapi marilah kita selalu mengingat-ingat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengingat-ingat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, maka tidak ada sedikit pun niat kita akan meninggalkan Tuhan. Karena ingatan kita akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan ini akan selalu membuka hati dan pikiran kita betapa besarnya cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan oleh kitab Yesaya di sini. Tuhanlah juru selamat kita. Dialah satu-satunya Allah dalam kehidupan kita ini. Setiap peristiwa, setiap perjalanan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Walaupun sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, COVID-19 belum berhenti atau belum selesai, lalu kemudian datang lagi bencana-bencana. Saya yakin tangan Tuhan bukan tidak panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan Dia sendiri ada di dalam setiap pergumulan kita. Itu sebabnya kalau kita bergumul, kita tidak langsung putus asa, hilang harapan. Itu karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi hidup kita untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Persoalan dan pergumulan itu akan selalu diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin matang, semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu terakhir sekali saya ingin menyampaikan, andalkanlah Tuhan, karena Dialah juru selamat kita. Dialah satu-satunya Allah yang senantiasa bersama dalam setiap pergumulan dan peristiwa kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam tugas-tugas kita satu hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur melalui kitab Yesaya, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya. Engkaulah juru selamat satu-satunya bagi kami. Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami Tuhan mengingat itu, supaya kami senantiasa senang hidup di dalam Tuhan. Tidak ada sedikit pun niat untuk meninggalkan Tuhan. Karena firman-Mu selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Terlebih di saat-saat sekarang ini Tuhan, begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Ada berbagai bencana, ada berbagai persoalan, terlebih persoalan pandemi yang belum selesai. Mari Tuhan, Engkau selalu kuatkan kami. Berikan kami ketegaran hati, sukacita untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan.
Berkati tugas-tugas kami satu hari ini Tuhan. Yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Tuhan kuatkan mereka dalam menghadapi pergumulannya. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.